Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita meminta kekuatan melalui firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau memberikan kami hari yang baru dan Engkau memberikan sukacita bagi kami. Dan pada saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan kami untuk menjalani hari yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan di kehidupan kami dan menjadi pedoman yang hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Nats hari ini merupakan bagian dari perumpamaan tentang domba yang hilang yang disampaikan dalam konteks di mana orang Farisi dan ahli Taurat mengkritik Yesus karena bergaul dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Maka respon Yesus yakni menunjukkan bahwa Allah lebih bersukacita atas pertobatan satu orang berdosa daripada sekedar keberadaan banyak orang yang merasa benar tanpa mengalami pertobatan. Kasih Allah bersifat aktif dalam mencari dan menyelamatkan orang berdosa. John Calvin menjelaskan bahwa Allah tidak pasif dalam keselamatan, tetapi secara aktif bekerja melalui Roh Kudus untuk membawa orang kepada pertobatan. Keselamatan yang dinyatakan Allah melibatkan pertobatan yang sejati. Dan pertobatan sejati bukan hanya mencakup perubahan perilaku, tetapi perubahan hati yang nyata yang dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Banyak orang mungkin memiliki agama atau moralitas yang baik, tetapi tanpa pertobatan yang sejati, mereka tetap terhilang, tetap menjadi orang-orang yang tersesat. Banyak orang merasa bersalah atas dosa yang mereka lakukan, tetapi itu belum tentu pertobatan yang sejati. Pertobatan sejati terjadi ketika seseorang menyadari dosanya, berbalik dari jalannya yang salah, dan percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan dengan tuntunan Roh Kudus. Maka dari sini kita memahami bahwa keselamatan adalah sepenuhnya karya Allah, sepenuhnya pekerjaan Allah, bukan hasil usaha manusia. Jika seseorang bertobat, itu adalah bukti bahwa Allah telah terlebih dahulu bekerja di dalam hatinya. Manusia yang telah jatuh dalam dosa tidak mungkin datang kepada Allah dengan kekuatannya sendiri, tetapi Allah menarik mereka melalui Roh Kudus. Allah bukan saja menunggu orang berdosa untuk datang kepadanya, tetapi Ia secara aktif mencari mereka yang berdosa, seperti gembala yang mencari domba yang hilang. Mari kita mengingat kembali bagaimana Allah mencari Adam yang telah memakan buah larangan Allah. Allah pun berseru, "Adam, Adam, di manakah engkau?" Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, satu jiwa yang mengalami pertobatan sejati lebih berharga daripada 99 orang benar.
frasa 99 orang benar merujuk pada orang Farisi dan ahli Taurat yang menganggap diri mereka benar dan tidak membutuhkan anugerah Allah. Orang Farisi merasa benar karena ketaatan mereka terhadap hukum Taurat. Namun sebenarnya mereka masih berada dalam dosa karena menolak untuk bertobat dan menolak menerima kasih karunia Allah. Keadaan orang yang hidup di dalam dosa seperti domba yang terhilang dari kawanannya, tersesat dari Allah, tersesat dari kawanannya, tersesat dari dirinya sendiri, tidak tahu tentang keberadaannya, berjalan tanpa tujuan, terancam bahaya, merindukan rumput hijau, tetapi tidak dapat pulang. Terhadap domba yang tersesat, sang gembala memberikan perhatian khusus. Walaupun memiliki 100 domba, ia tidak mau kehilangan seekor domba pun. Dengan firman dan kuasa rohnya, Allah berusaha memanggil pulang domba yang tersesat. Ketika domba yang hilang itu tak mampu berjalan, alih-alih membiarkannya binasa, sang gembala meletakkannya di atas bahunya dan membawanya kembali. Sukacita atas keberhasilannya membawa pulang domba yang tersesat itu begitu besar, sehingga ia pun merayakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sebagai orang percaya, kita pun dipanggil untuk memiliki hati yang sama dengan Allah dalam mencari orang yang terhilang, menyadari bahwa keselamatan adalah anugerah Allah. Jika Allah bersuka cita atas pertobatan orang berdosa, maka kita juga harus memiliki hati yang sama. Kita harus dapat menjadi tempat di mana orang berdosa diterima, dibimbing menuju pertobatan sejati, dan tidak menjadi orang-orang yang merasa dirinya paling benar. Maka kita haruslah tetap rendah hati. Kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain, karena kita diselamatkan bukan karena usaha kita sendiri, melainkan hanya karena anugerah Allah. Jika kita adalah orang-orang yang tersesat pada saat ini, maka pesan nats kita hari ini begitu memberi harapan bagi kita. Kita mungkin merasa terasing atau salah arah dalam hidup ini, tetapi Tuhan Yesus ingin memastikan bahwa kita tidak pernah terlupakan oleh-Nya. Seperti gembala yang mencari domba yang hilang, Tuhan juga mencari kita dengan kasih yang tak terbatas dan kemurahan-Nya yang begitu melimpah. Dia rela meninggalkan segalanya demi mencari dan menyelamatkan kita, serta menyambut kita dengan penuh sukacita. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan hati dan iman kami atas setiap kesalahan dan perbuatan dosa yang kami perbuat. Firman-Mu yang menuntun kami untuk melakukan pertobatan sejati dan berbalik kepada kasih karunia Tuhan, sehingga kami boleh diselamatkan dan kami beroleh kasih karunia Tuhan untuk selama-lamanya. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau juga yang menuntun langkah kehidupan kami melalui Roh-Mu yang kudus, khususnya untuk menjalani sepanjang hari ini. Dan jauhkan kami Tuhan dari segala pencobaan, dan biarlah kami terus berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, dan layakkan kami di hadapan Engkau. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.